Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Anita selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang berbahagia. Selamat malam. Sebelumnya, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Levina Febi. Saya mahasiswa Universitas Dr. Sutomo, Surabaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Niaga. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat-Nya kita dapat berkumpul bersama di kelas mata kuliah Public Speaking ini. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato saya, yaitu jadi penonton cerdas itu biasa, bikin orang cerdas tentu luar biasa. Pada kesempatan ini, saya akan membatasi bahasan kita pada film. Saya sengaja memilih topik ini karena memang hampir semua di antara kita menyukai film. Bukan hanya sekedar suka terhadap film, tapi membuka pemikiran kita bahwa kita patut prihatin dan peduli dengan perkembangan film yang ada di Indonesia ini, serta mampu mengajak orang lain untuk menjadi cerdas dan ikut peduli. Sebelumnya, ada yang tahu ada berapa banyak genre film yang pernah ada? Tidak kurang dari 23 jenis genre film ini yang pernah dibuat seperti animasi, dokumenter, fantasi, family, thriller, war. Secara umum, semua genre itu dibagi menjadi dua bagian besar yang bersifat fiksi dan non-fiksi. Itu semua jenis film yang memang ada di Indonesia. Film memang kita tonton sebagai hiburan dikala kita merasa penat. Film yang ditonton pun dapat disesuaikan dengan selera kita. Tapi akan lebih baik kalau sembari menonton kita pun mendapat nilai positif dari film tersebut. Selain terdapat nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari, tak hanya itu, film pun mampu menginspirasi kita. Misalnya pada film Sherlock Holmes, kita diajak untuk berpikir kritis, teliti, dan mampu memprediksi hal yang akan terjadi di masa depan. Bagi orang-orang yang benar-benar menghayati film ini, pasti akan terpengaruh menjadi orang yang mencermati detail setiap hal. Film ini juga mengajak untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas. Kedua fungsi inilah yang seharusnya tersaji dalam sebuah film bagi setiap penonton. Kalau di Indonesia sendiri, genre film apa yang sudah pernah dibuat? Tetap ada film dibuat dengan genre-genre tersebut, tapi tidak semua kita tahu keberadaannya. Karena genre film yang paling marak ada di Indonesia adalah komedi, horor, patriotik, romantik, dan sejarah. Namun, hal yang menjadi perhatian kita yaitu film di Indonesia lebih didominasi oleh film-film yang kurang bermutu, seperti film komedi disertai dengan kesan sensual atau film horor disertai mistik dan pornografi. Tentu ini meresahkan, apalagi film merupakan media yang sangat besar dampaknya dalam penyebaran pengaruh. Film-film tersebut menumbuh suburkan pembodohan bangsa, perusuhan moral bangsa, dan mengungkung kreativitas sineas yang jauh lebih berbakat. Beberapa hal yang memang menjadi tantangan berat dalam produksi film di Indonesia, seperti yang ada di film Demi Ucok, yaitu penonton yang sedikit, pajak yang besar, dan pembajak yang banyak. Penonton yang sedikit karena memang masyarakat Indonesia yang kebanyakan berpendidikan rendah masih belum mampu memilah tontonan yang bermutu. Maka perlu membuat film yang lebih bermutu agar penonton bisa mulai mengerti. Pajak di Indonesia memang besar, tapi apapun yang terjadi, selama film yang dibuat bagus dan laris, tentu mampu menutupi kekurangan ini. Masalah yang terakhir yaitu pembajak. Melalui sisi ekonomi, tentu di mana ada celah orang yang memiliki jiwa bisnis, pasti akan memanfaatkannya. Kembali lagi kepada konsumen, tetapi menjadi pencuri secara tidak langsung dengan membeli kaset bajakan atau mau menghargai karya dan kerja keras orang lain dengan membeli kaset asli. Meski memang film-film yang muncul sudah mengalami perkembangan yang baik, namun tetap saja tidak mampu membendung laju produksi film yang hampir dikatakan tidak layak edar. Disinilah peran kita, bukan hanya menjadi penonton yang pemilih, tapi juga mengajak orang lain untuk jadi penonton yang cerdas. Sebisa mungkin menemani adik-adik kita menonton film, mengajak teman untuk menonton film yang informatif, dan bahkan mau berkarya dengan membuat film-film yang mendidik. Bukan harus membuat film dengan dana yang bombastis atau efek yang super dramatis, tapi film yang mampu menuntun penontonnya menjadi religius, nasionalis, kreatif, dan aktif. Memang banyak tantangan, tapi mari kita mulai beraksi nyata demi mencerdaskan bangsa.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.